Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Halo pemirsa, senang sekali pada malam hari ini kembali bicara langsung hadir ke hadapan Anda. Kali ini ditemani oleh saya Dian Merdekawati. Dan pemirsa, pada malam hari ini tentunya saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh mahasiswa-mahasiswa kreatif yang memiliki ide brilian yang kemudian ide ini diangkat dalam sebuah kegiatan yang disebut Program Kreativitas Mahasiswa atau disingkat PKM, dan kemudian kegiatan ini mendapatkan pendanaan dan berhasil diimplementasikan ke masyarakat. Siapakah mereka? Saya akan memperkenalkan mereka satu persatu telah hadir di studio. Di sini ada tim PKMPM dari Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Dan sudah hadir ketuanya. Ketua tim di sini ada Herdita Asya Putri atau dipanggil Dita ya? Iya. Selamat malam Dita. Selamat malam. Iya, gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, dan juga ada anggotanya di sini ada Ardian. Iya, Ardian. Iya, Ardian ya? Iya. Oke, namanya singkat Ardian. Ardian. Saja. Oke. Baik, dan kedua mahasiswa ini akan membagikan kepada kita pemirsa bagaimana perjalanan mereka, kemudian menuangkan ide-ide mereka dalam bentuk proposal yang kemudian disetujui dan didanai, dan kemudian mereka akan bersiap ke banyak hal yang akan mereka lalui. Nah, karena masih banyak yang akan mereka bagikan kepada Anda. Oke. Baik, saya langsung saja ke teman-teman yang ada di sini. Dita, ini mengenai PKM ya. Nah, mungkin teman-teman di luar dan juga teman-teman mahasiswa, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah belum tahu jelas apa itu PKM. Kita hanya tahu singkatan dari Program Kreativitas Mahasiswa. Mungkin bisa dijelaskan nanti Dita dan juga Ardian. Silakan Dita. Jadi kalau PKM ini sendiri itu merupakan suatu ajang kompetisi tertua di Indonesia untuk mahasiswa. Kemudian kalau PKM ini terbagi dalam beberapa skema, Kak. Jadi dalam skema tersebut kita sebagai mahasiswa bisa mendaftar dan memilih skema apa yang kita inginkan. Kemudian dalam skema itu, semisal kita mengambil salah satu skema, tentunya harus mengambil yang sesuai dari skema tersebut. Semisal PKM pengabdian masyarakat, tentunya harus berkaitan dengan masyarakat. Ada kewirausahaan, harus berkaitan dengan kewirausahaan. Seperti itu. Oke, jadi PKM ini skemanya banyak ya, bukan Iya. hanya kalau yang kalian ambil ini PKMPM adalah pengabdian masyarakat. Jadi apa ide kalian itu diaplikasikan ke masyarakat begitu Iya. ya. Kalau yang lain contohnya apa? Skema-skema yang lain. Kami juga punya PKMPI atau penerapan iptek. Oke. Atau ada PKMK, kewirausahaan, ada PKM di situ PKMKC, Karsa Cipta, itu semacam menciptakan suatu teknologi baru kayak robot atau teknologi yang lain. Kemudian ada juga di situ PKM VGK, videografis, kemudian PKM gagasan futuristik atau GFK, kemudian ada juga PKM AI, artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu ada 10 kalau nggak salah tadi, 10 atau 8? Kurang lebih 10. Kurang lebih 10, tapi yang ya? pendanaan 8. Oh, yang pendanaan 8, yang 2 tidak begitu ya? Yang 2-nya langsung hadiah berupa insentif. Oke, nah PKM ini sendiri tujuannya sebenarnya apa? Tadi kan sudah agak dijelaskan sama Dita, mungkin Adian mau nambahin. Kegiatan PKM ini tujuannya apa, Adian? Kalau yang saya lihat dari tujuan PKM ini adalah yang mana ini salah satu cara pemerintah untuk gimana melatih terus kreativitas mahasiswa yang ada di Indonesia. Salah satunya dengan PKM ini. Dan juga saya mau informasikan kita ini dari 2 tim berbeda juga. Sebelumnya pendaftaran kemarin kita ada 2 tim, dia yang PM yang alhamdulillah sekarang ini lolos. Ini ya? Dan saya ketuanya di PI. Dan dia itu dia ketua di PM, saya anggotanya di PM. Nah, begitu juga PI. kok ya di PI. Kalau saya ketua di PI, dia anggotaku di PI. Oh, jadi bisa orangnya sama, tapi di situ beda ketuanya siapa dan judulnya beda? Iya, maksimalnya 2 tim saja, Kak. Jadi kalau misalkan kita bisa submit sebanyak-banyaknya. Tahun ini tidak dibatasi dari pihak penyelenggara, tetapi maksimal yang bisa lolos hanya 2, dan kebetulan kami masukkan 2 judul, dua-duanya lolos. Itu. Tapi yang ke Pimnas hanya 1, Kak. Nah, ini nanti sebentar kita akan bahas makna mengenai lolos dan makna mengenai ke Pimnas ini beda ternyata ya. Oke, dan juga nanti sekarang kita akan bahas dulu mengenai syarat-syarat. Nah, ini teman-teman mahasiswa yang menonton dan juga pemirsa TVRI mau tahu kan syarat-syarat untuk menjadi peserta PKM itu selain memang mahasiswa, adakah mungkin batasan harus semester berapa kah, atau mungkin latar belakang pendidikannya harus sesuai dengan tema yang diangkat? Oke, silakan. Adian dulu. Salah satunya tadi
mahasiswa aktif seperti itu. Dan juga syaratnya kalau kita itu sebenarnya ini bukan syarat, ini bagian dari teknik kita. Yang mana kalau misalkan teman-teman mau mendaftar PKM bisa diambil dari perbedaan angkatan. Misalkan di satu tim itu ada angkatan yang berbeda dibanding angkatan yang lainnya dalam satu tim itu. Jadi jangan satu angkatan semua dalam satu tim itu. Oke, di satu tim ada angkatan yang berbeda. Ya. Nah, tadi juga saya baru memperkenalkan kepada pemirsa bahwa kalian berdua ada dalam satu tim PKM PM ya. Tapi sebenarnya kalian satu tim bukan hanya berdua ya ternyata. Ya. Ada berapa orang? Ada berlima. Ada berlima. Itu siapa saja ini? Mungkin bisa diperkenalkan. Kalau saya Herdita kan sebagai ketua tim, Ketua kemudian tentunya. Ardian anggota 1, anggota 2 ada atas nama Mus Mulyadi, itu sama juga pertanian angkatan 2019. Kemudian ada Samsul Muarif, itu pertanian angkatan 2019, dan yang terakhir ada Herunisa, itu pertanian angkatan 2020. Jadi dalam satu tim kalau di syaratnya itu harus terdiri dari minimal 2 angkatan yang berbeda dan 2 prodi yang berbeda. Makanya kami ambil satu adik tingkat, kemudian ambil juga kita kebetulan dari beragam prodinya, agroteknologi sama agribisnis. Kemudian kalau syarat lainnya Kak, sebenarnya juga sangat disarankan untuk kolaborasi dengan fakultas lain. Jadi dari fakultas lain biar bisa lebih berkembang lagi idenya. Semisal kita mungkin mau kewirausahaan, kita bisa ambil dari teman-teman ekonomi, tapi karena kebetulan karena kami pengabdian masyarakatnya itu tentang budidaya, jadi kami kebetulan di satu tim pertanian semuanya. Jadi satu fakultas tapi beda jurusan ya? Iya. Oke. Dan juga teman-teman yang lain, teman-teman dari tim mereka ini sudah hadir di studio ya, tapi mereka ada di belakang layar begitu hadir bersama dengan kita di sini. Dan mengenai tadi bahwa harus beda angkatan ya di situ. Sebenarnya tujuannya apa itu supaya ada beda angkatan begitu? Sebenarnya tujuannya lebih ke biar mahasiswa bisa lakukan regenerasi. Jadi mungkin nanti kami sudah selesai studinya, jadi adik-adik yang lainnya bisa meneruskan, entah itu untuk membuat tim baru lagi di tahun depan untuk mendaftar, atau untuk mengajak orang lain dan mengajari biar bisa mendaftar PKM. Oke, gitu. supaya ada penerusan begitu ya, nanti ke generasi angkatan berikutnya gitu. Oke. Nah ini kan tadi Ardian sebagai anggota 1 ya. Ini memang secara spesifik adakah peran-peran khusus untuk setiap anggota? Misalnya anggota 1 tadi disampaikan sama Dita selaku ketua, ada anggota 2. Itu ada peran-peran khususnya begitu? Sebenarnya dari tim PKMPM ini sudah dibagi oleh ketuanya langsung terkait tentang perannya masing-masing. Seperti saya kan perannya sebagai pengoperasian lah intinya yang bagian kerja dari sistem yang kita terapkan, budidaya yang kami terapkan di PKMPM. Oke, dan juga nanti teman-teman yang lain juga punya ada peran lainnya juga begitu. Kalau Dita sebagai ketua? Kalau saya sebagai ketua lebih mengontrol keseluruhan Kak. Tapi kalau teman-teman yang lain ada yang sebagai manajer keuangan, ada juga yang manajer humas dan publikasi. Jadi selama program kami itu kami publish di Instagram. Ada yang mengurus juga seperti itu. Baik. Nah ini juga kita mau tahu PKM ini sebenarnya sudah mulai, tentu bukan barusan ini ya, pasti sudah lama. Mulainya kapan sih? Rangkaian tahapannya ini apa saja? Kalau tahapannya itu awalnya informasinya itu sekitar awal Maret tahun 2022 ini. Nah kemudian itu saat mulai informasinya beredar itu sekaligus pendaftarannya juga buka. Saat pendaftarannya buka sekitar awal April sudah tutup, kemudian pengumumannya lolos pendanaan. Jadi kami setelah submit proposal Kak di tahapan awal itu kami harus menunggu pengumuman dulu. Pas sudah pengumuman itu sekitar bulan Mei pengumuman dan dinyatakan kami lolos ke tahap pendanaan. Nah di tahap pendanaan itu dana yang kami ajukan di proposal dicairkan, kemudian menjalankan program dari bulan Juni sampai Agustus kemarin. Oke, itu tahapannya ya. Iya. Nah ini nanti sebentar kita akan bahas tentang pendanaan itu ya, itu menarik juga. Mengenai, tahu enggak, mungkin kalian ada tahu mengenai berapa jumlah yang kemarin mengikuti di awal ini? Kemudian sampai akhirnya terseleksi sekian dan sampai ke kalian yang mewakili Universitas Tadulako. Awal yang mengikuti itu Kak belasan ribu. Kalau dari UNTAD sendiri ada berapa? Kalau dari UNTAD itu 100 lebih Kak, nggak sampai 200. Sebenarnya targetnya UNTAD karena UNTAD punya kuota itu kalau tidak salah itu 250. Kuotanya kan itu berdasarkan klaster. UNTAD masuk di klaster
untuk 250 maksimal. Oke. Tapi kemarin kalau tidak salah sekitar 160 yang submit dari Unpad. Dan yang lolos ke tahap pendanaan ada 11 tim. 11 tim. 11 tim. Dari tadi Dari 160 itu ya. Iya. Wow, oke. Berarti ada sesuatu di situ ya yang tentu kalian miliki begitu sebagai tim yang akhirnya lolos ya. Iya. Nah, itu nanti kalian bisa bagikan dan kemudian kalian ini tadi akan didanai begitu ya di awal mendaftar, kemudian mendaftarnya itu di mana kalau mendaftarnya? Tentunya di Simbel Mawa. Oke, Simbel Mawa itu nama portal ya, Iya, website. portal. Oke, di situ nanti bisa ada syarat-syarat yang tadi yang kalian sebutkan itu begitu. Kita harus buat akun terlebih dahulu Kak, kemudian abis buat akun kita bisa langsung masukkan, tapi akunnya itu disediakan oleh operator dari kampus masing-masing. Iya. Oh, oke. Baik, Jadi kita menarik. cuma tinggal login, kemudian submit proposalnya, kemudian nanti tinggal tunggu pengumuman. Sampai menjalankan program pun laporannya hanya melalui itu. Oke, tahapan-tahapan itu nanti akan kita bahas lebih dalam, namun kita harus jeda dulu pemirsa, kami akan segera kembali tetap di Bicara Langsung. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Bicara Langsung. Di sini masih bersama dengan saya, tim PKMPM Fakultas Pertanian Universitas Tadulako yang ternyata satu-satunya mewakili Universitas Tadulako dan bahkan satu-satunya mewakili Sulawesi Tengah untuk selanjutnya menuju Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS 2022. Nanti kita akan membahas itu lebih jauh bersama dengan ketuanya di sini Dita dan juga anggotanya Ardian dan juga teman-teman tim yang lain yang hadir di belakang layar begitu ya, memberikan semangat kepada kita. Dan saya akan kembali lagi membahas tadi Dita sudah membahas mengenai tahapan yang ternyata tidak sesimpel itu, bahkan dari 160 orang kemudian lolos ke pendanaan 11 ya. 11 tim. 11 orang, berarti memang Tim Kak. 11 tim ya, bukan orang, 11 tim yang kemudian per tim itu bisa terdiri dari maksimal 5 orang ya. Iya. Oke. Nah, kemudian tadi kan sebelumnya Ardian menjelaskan ini mengenai bahwa sebenarnya kalian ada 2 tim yang sebelumnya itu adalah PKMPI dan kemudian satunya PKMPM, namun PKMPM yang lolos gitu ya, sebagai dengan Dita sebagai ketua. Nah, mungkin saya ingin tanya ke Ardian juga. Ardian, kenapa kemudian memilih untuk PKMPM ini diangkat ke PKM kalian? Kita memilih PKMPM salah satunya adalah salah satu bidang PKM yang memiliki kuota terbanyak, itu strategi juga biar teman-teman bisa banyak kuotanya, banyak peluangnya untuk lolos lah. Dan juga PM ini juga kita tertarik dengan keberadaan ibu-ibu PKK yang ada di Desa Kutarindau. Ternyata setelah kita survei, ibu-ibu PKK yang ada di Desa Kutarindau itu ini kurang aktif. Jadi dengan adanya kita menawarkan program PKM ini, alhamdulillah sampai saat ini testimoni yang sudah kami lakukan ke ibu-ibu PKK di Desa Kutarindau, akhirnya mereka bisa aktif kembali dengan adanya program PKM yang kami tawarkan. Oke, menarik. Ini memberikan dampak yang signifikan begitu ya ke ibu-ibu PKK yang ada di Kota Rindau. Nanti sebentar saya akan menilik lebih dalam mengenai kenapa harus di Kota Rindau dan kenapa harus Kale ya. Oke. Saya akan kembali ke tahapan tadi, karena ini kita belum selesai membahas mengenai tahapan yang ternyata tidak sesimpel itu. Ada pertama submit proposal, lalu kemudian pendanaan, kemudian setelah itu apa yang dikerjakan? Setelah itu ada pelaksanaan, yaitu selama 3 bulan. Tetapi Ya. dalam 3 bulan itu kami diwajibkan untuk update laporan ke pusat melalui Simbel Mawa tadi, Kak. Jadi setiap harinya kami harus membuat catatan harian atau logbook di sini. Kemudian kemarin ada yang namanya PKP 2 atau penilaian kemajuan. Nah, jadi kami presentasi di situ. Presentasi terkait sudah sejauh mana kegiatannya dilaksanakan. Nah, di situ kebetulan saat kami presentasi kami sudah mencapai 92%. Jadi tinggal sedikit lagi. Saat sudah selesai PKP 2, minggu depannya kami harus menyetorkan laporan akhir kemarin itu dan sudah kami setorkan. Dan kemudian setelah itu keluarlah informasi harus menunggu pengumuman menuju PIMNAS. Karena dari semua mahasiswa atau semua tim yang lolos pendanaan itu hanya sebagian yang lolos ke PIMNAS. Kalau misalkan kayak kami di PKMPM
yang lolos pendanaan sekitar 200, yang lolos ke PIMNAS hanya sekitar 44. Dari 200 total di PKMPM. di PKMPM? Iya, Oke. PM. Hanya 44 yang ke PIMNAS. 44 tim yang ke Iya. PIMNAS. Oke. Jadi dari dari tahapan PKP 2 tadi, disitulah kemudian penentuan tim mana yang Ke akan PIMNAS. lolos ke PIMNAS begitu ya. Oke. Di PKP 2 itu apa yang kalian lakukan? Secara daring ya kalau tidak salah saya membaca. Iya, secara daring kemudian kami presentasi. Nah, saat presentasi juga dilakukan tanya jawab dan diminta menunjukkan bukti-bukti apakah dalam 3 bulan ini benar-benar dilaksanakan atau tidak program pengabdiannya. Kemudian di situ juga terjadi semacam tanya jawab dan kemudian kami juga menampilkan beberapa video bersama ibu-ibu PKK di Kota Rindau. Seperti itu. Oke Dita. Saya ke Ardian dulu. Ardian, menurut kalian kenapa sih kemarin waktu kalian PKP 2 kemudian akhirnya tim penilai mempercayakan kepada kalian untuk menjadi perwakilan yang menuju PIMNAS? Mungkin dari segi kebermanfaatan program yang kami terapkan di PKMPM ini sehingga meyakinkan juri-juri para penilai di PKP 2 karena di saat presentasi di PKP 2 itu menjadi salah satu penilaian juga untuk suatu tim untuk menuju ke PIMNAS. Di saat presentasi, jadi seberapa kalian meyakinkan tim penilai itu bahwa ini bermanfaat gitu ya? Karena tentunya pasti ke-11 tim lainnya juga bermanfaat ya. Namun ketika kalian presentasi, kalian meyakinkan tim penilai untuk yakin bahwa ini bermanfaat begitu ya. Oke, mungkin Dita ingin menambahkan juga. Jadi kalau di PKP 2 itu Kak, karena kami sebenarnya bersaing bukan hanya dengan teman-teman yang di UNTAD, tetapi kan dari seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kami bersaing sesama PKMPM. Kebetulan dari UNTAD itu PKMPM kami ada tiga tim. Kebetulan tiga-tiganya itu dari pertanian semua Kak. Nah, jadi kebetulan kemarin semua presentasi, kemudian di PKP 2 itu dinilai bagaimana seperti tadi yang disampaikan Ardian, bagaimana kebermanfaatannya. Kemudian yang paling dinilai juga adalah bagaimana program ini bisa benar-benar berlanjut. Walaupun program PKM kami sudah selesai, dari pihak mitranya apakah bakal masih bisa melanjutkan ini sendiri tanpa kami. Oke, artinya tahapan PKM ini tidak hanya berhenti sampai di PIMNAS ya, namun juga akan berlanjut bagaimana supaya mitra itu kemudian tidak bergantung, tapi mereka bisa mandiri gitu ya, dengan apa yang kalian sosialisasikan. Oke, baik. Seru sekali ya pembicaraan kita, masih akan kita kulik lebih dalam pemirsa, namun kita harus jeda dulu, program Bicara Langsung masih akan kembali. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Bicara Langsung. Kami masih membahas mengenai tim PKM PM atau pengabdian masyarakat yang di sini hadir bersama dengan saya dari Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, ada ketua dan juga anggota. Di sini ada Dita dan juga ada Ardian. Nah, kita melanjutkan lagi pembahasan kita tadi yang menarik mengenai pendanaan. Nah, ini hal yang menarik ya soal dana. Kalau pendanaan dari PKM itu seperti apa? Adakah batasan jumlah? Misalkan kita menyusun seperti layaknya proposal ya, biasanya kita menyusun anggaran bahwa kita butuh ini. Adakah batasan nominalnya atau bisa sebanyak apapun sesuai kebutuhan kita? Oke, ke Dita dulu. Kalau untuk pendanaannya Kak, itu sebenarnya sebelum pandemi untuk seluruh mahasiswa yang submit PKM itu diberikan kesempatan untuk buat rincian anggarannya sampai 12 juta maksimal. Nah, tapi semenjak pandemi itu mulai diturunkan dan juga kuota PKM juga kan makin turun. Jadi kami hanya boleh ajukan minimal 5 juta, maksimal 7 juta. Nah, jadi kalau tim kami kemarin kebetulan dapatnya 5,6 juta. Oke, jadi yang menentukan 5,6 itu kalian awalnya mengusulkan berapa? 6,9. Oke, jadi mungkin tim penilai melihat sesuai kebutuhan begitu ya? Iya, seperti itu. Baik, lalu kemudian usulan dana ini nanti dananya cairnya dari mana? Dari Dikti, Jendikti atau mungkin dari universitas bagaimana? Atau 50-50 seperti apa? Kalau cairnya keseluruhan dari Dirjen Dikti, kemudian tapi bertahap Kak. Jadi 90% terlebih dahulu cair, kemudian 10%-nya di akhir program. Tetapi di sini diwajibkan untuk ada peran dari universitas memberikan bantuan baik itu in cash atau in kind. Jadi universitas juga membantu kami.
seperti itu. Oke. Tapi di luar dana 5,6 tadi. Oh begitu. Iya. Ada bantuan juga dari universitas ya. Iya. Nanti untuk kalian pergi ke PIMNAS ke Malang itu nanti yang hadir perwakilan atau kalian semua harus hadir? Per 5 orang di tim ini harus hadir semua. Seperti instruksi yang sudah disampaikan oleh tim PKM Pusat, disampaikan bahwa semua bisa mengikuti untuk ke sana karena untuk tahun ini universitas yang biayai masalah perjalanan dari mahasiswa yang akan berangkat. Universitas sendiri. Yang membiayai. Oke, Ya. saya kembali ke Dita. Dita, berarti ini dibiayai oleh universitas ya? Untuk nanti ini akomodasi begitu Iya, ya? diakomodasi keseluruhan dan juga dosen pembimbing. Oke, pelaksanaan PIMNAS sendiri berapa lama itu ya? Kalau pelaksanaan PIMNAS untuk tahun ini sekitar 5 hari, dari tanggal 30 November sampai 4 Desember. Oke, dilaksanakan di? Dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, itu kan ada waktu yang cukup lama ya, dari 30 November sampai 4 Desember. Apa saja yang dilakukan di PIMNAS? Kemarin sudah dibagikan kepada kami juga rincian kegiatan. Nah, di situ ada untuk kami presentasi lagi di sana, presentasi, kemudian ada juga kuliah umum dari beberapa narasumber, kemudian ada juga semacam pamerannya, exponya, kemudian ada juga event untuk penganugerahannya, semacam itu, dan juga lebih banyak diisi dengan kuliah umum. Oke, kuliah Jadi, umum ya. Macam itu. Jadi memang ini juga bukan hanya tempat kalian nanti ajang untuk mempresentasikan hasil kalian, tapi kalian juga dapat input gitu, Iya. masukan ilmu ya, nanti ada kuliah umum. Oke, saya ke Ardian ini. Nah Ardian, sekarang kita akan membahas mengenai hal yang esensial dari kalian mengenai tema yang kalian angkat. Di sini tema kalian, kalau saya bisa bacakan, budidaya kale berbasis hidroponik sebagai upaya peningkatan ekonomi keluarga kelompok PKK Desa Kota Rindau. Nah, menjadi pertanyaan, kenapa kemudian memilih kale dan kenapa kemudian memilih di Kota Rindau? Oke, saya kenapa memilih kale dulu ya. Kenapa kita memilih kale? Karena saya juga sempat keluar Sulawesi, jalan-jalan, studi juga dalam program studi juga universitas. Saya dapat satu sayur yang mana saya kan dari SMK backgroundnya pertanian memang. Pas masuk di universitas juga pertanian. Sebagai anak pertanian yang baru tahu sayur, pasti saya agak heran kok saya dari pertanian SMK terus masuk di universitas. Pas sampai di luar di kampung orang tidak tahu nama sayur ini. Meskipun sudah saya searching tidak tahu. Ternyata di Sulawesi Tengah, di Palu khususnya belum ada yang membudidayakan itu, apalagi di tempat kami di Sigi. Mungkin ada, saya saja mungkin yang kurang tahu, tapi masih kurang kayaknya kalau di Palu. Oke, mungkin saya potong dulu. Ini menemukannya di mana waktu itu? Di luar kota di mana? Kalau boleh tahu. Di Jawa Barat. Oke, berarti waktu itu memang di luar Sulawesi Tengah lah ya, menemukan sayur itu, tapi belum tahu namanya apa dan tidak pernah menjumpai di Sulawesi Tengah. Oke, lalu kemudian kenapa harus di Kota Rindau, Ardian? Nah itu tadi kan saya tertariknya Kota Rindau ini kan di samping desa saya terus di sampingnya Kota Rindau. Nah, kemudian saya tahu juga itu kondisi PKK di situ, Bu. Ternyata PKK di situ itu selain tidak punya penghasilan, mereka sudah kurang aktif karena tidak adanya program yang dijalankan oleh di sana lagi. Dari pihak-pihak PKK-nya karena mungkin ada kendala COVID dan gempa likuifaksi yang pernah menimpa Sulawesi Tengah. Jadi dengan tawaran seperti ini kita ambil kale yang saya juga terapkan ini di Sulawesi Tengah. Sebagai anak daerah saya tidak mau ketinggalan daerah saya untuk hal-hal baru yang pernah ada di luar. Saya juga mau Sulawesi Tengah punya apa yang di luar punya. Oke, berarti memang ini kemudian mengangkat tema ini itu berangkat dari permasalahan yang kalian lihat begitu ya di Sulawesi Tengah, dan juga kemudian melihat kondisi di Kota Rindau supaya bagaimana memajukan ekonomi di sana begitu ya, Ardian ya. Oke, lalu kemudian bagaimana tahapannya ketika pertama kali mensosialisasikan ke masyarakat di sana, khususnya di sini ibu-ibu PKK ya, bagaimana respon mereka? Pertama kita langsung ke ini ya, ke ketua PKK, mantan ketua PKK-nya, karena mungkin tidak aktif, jadi makanya saya bilang mantan. Kita sosialisasikan terkait tentang kale, dan alhamdulillah ibu PKK di situ sangat bersyukur dengan keberadaan kita di sana. Tertarik dengan awalnya ibu PKK di sana kurang mau untuk
budidaya kale ini. Jadi saya jelaskan karena kale ini sayuran yang agak lebih tinggi dibanding sayuran-sayuran lainnya bagi nutrisinya, sehingga saya jelaskan, alhamdulillah ibu-ibu tersebut mau tertarik juga, dan saya juga sampaikan bahwa kali ini punya nilai pasar yang cukup tinggi. Alhamdulillah ibu-ibu PKK di sana tertarik untuk dibudidayakan. Betul tuh Ardian, karena kan ini masih belum pernah ditemui, lalu mungkin juga ibu-ibu PKK belum punya ide ini mau dibuat apa nanti, mau dibuat masakan apa begitu. Tapi kalau Ardian sendiri sudah pernah mencari tahu mengenai masakan atau kemudian pemanfaatan kale ini bisa dibuat untuk apa saja? Oke, untuk kale sendiri kan pernah dapat di luar tuh, di Jawa Barat. Di sana pernah bikin jus, es krim, ditumis kayak sayur kangkung kayak gitu. Terus juga bisa dibuat sebagai lalapan untuk dimakan. Artinya memang kale ini punya manfaat yang tinggi dari segi kesehatan begitu ya, yang perlu untuk masyarakat Sulawesi Tengah ketahui ya. Baik, lalu kemudian tahapannya itu tadi pertama mensosialisasikan ke ketua PKK, lalu kemudian tahapan apa lagi yang dilakukan ke masyarakat di Kota Rindau? Setelah sosialisasi tentunya kita ke pihak desa terlebih dahulu agar mengetahui bahwa ada anak-anak dari universitas dengan program PKM hadir di desa mereka dengan tujuan seperti tujuan kita, yaitu mengaktifkan kembali dengan adanya program PKM ini. Terus setelah dari situ kita mulai perancangan, perancangan pengukuran lahan untuk kita tempatkan hidroponik tersebut. Terus kita beli bahan, rakit, kemudian semai dan tanam. Sekarang tahapannya sampai di mana kepada ibu-ibu PKK ini? Mereka sudah bisa mandiri untuk bisa menanam itu, Ardian? Untuk sekarang kan alhamdulillah kemarin kita sudah bikinkan satu buku prototipe untuk panduan mereka untuk menanam di hidroponik. Jadi ibu-ibu PKK untuk sekarang ibu-ibu PKK sudah menanam yang ketiga kalinya. Sekarang kita masih bantu cari benih untuk menanam ketiga kalinya. Yang kedua kemarin kita sudah lepas ke ibu-ibu PKK karena penanaman pertama masih kita ajarkan, penanaman kedua sudah bisa, dan alhamdulillah sekarang sudah mau menuju ke penanaman ketiga. Wah, menarik sekali ya. Kemudian pemanfaatannya ini kan karena seperti sesuai di judul ya, untuk peningkatan ekonomi begitu. Sudahkah terlihat bahwa ada peningkatan ekonomi melalui apa yang kalian sosialisasikan ini? Nanti mungkin saya juga minta pandangan dari Dita ya. Ardian silakan. Ya seperti saya bilang tadi kan kali ini untuk harga lebih tinggi dibanding sayur-sayur lainnya karena kale sendiri masih jarang ditemukan di pasar-pasar pada umumnya kayak pasar yang ada di Kota Palu. Dia masih ada di pasar-pasar seperti BNS, seperti itu. Jadi harganya agak lebih tinggi. Makanya sampai saat ini ibu-ibu sudah mulai menabung mengenai penambahan instalasi yang kami kami tawarkan satu instalasi, kita bikin satu instalasi. Ibu PKK di sana masih sementara menabung untuk penambahan instalasi agar lebih besar lagi. Jadi penambahan hasil dari program kami itu bisa masuk terus sebagai peningkatan ekonomi keluarga di PKK Kota Rindau. Dita gimana Dita? Dita melihat nggak ini menjadi potensi ekonomi yang akan bisa terus terus terproses begitu, ataukah hanya bertahan sementara ini? Sebenarnya ini benar-benar suatu potensi untuk ibu-ibu PKK-nya karena sebelum kami menyelesaikan program PKM ini pun kami sudah membantu mencarikan mitra. Jadi sudah punya mitra untuk swalayan, untuk mereka pasok kalenya itu. Kemudian kalau dilihat, kalau dalam satu instalasi hidroponik bisa ada sekitar 200 lubang untuk kale. Jadi itu benar-benar luar biasa, apalagi harganya kan sangat tinggi. Kalau misalkan sayuran pada umumnya kisaran harga 5 sampai 10.000, tapi ini bisa sampai 15.000 sampai 20.000 untuk per packs-nya. Jadi itu benar-benar prospek yang bagus sekali untuk diteruskan. Maka dari itu mereka berencana untuk tambah lagi produksinya karena cukup banyak juga peminatnya. Kalau dilihat dalam waktu seminggu di salah satu swalayan yang kami pasok itu sudah bisa habis sekitar 15 pack. Tidak sampai seminggu 15 pack sudah habis. Cukup banyak peminatnya ya ternyata. Baik, berarti mungkin ini hanya perlu waktu untuk supaya masyarakat mengenal begitu ya. Ardian sendiri melihat tidak bahwa kondisi geografis Sigi, dalam hal ini Sigi Kota Rindau begitu ya, cocok tidak dengan ini pembudidayaan kale ini?
Ya, menurut saya cocok saja sih untuk budidaya kale, karena kale itu tidak mesti ditempatkan di satu cuaca yang Tertentu ya. begitu, khusus gitu ya. Kalau di Sigi, alhamdulillah meskipun agak lebih panas, siangnya layu, paling sore bisa segar kembali Segar sayurnya. kembali. Alhamdulillah cocok saja untuk diterapkan di Kabupaten Sigi. Oke. Ardian pernah cari tahu tidak kenapa sih sebelumnya belum pernah ada kali di Sulawesi Tengah ini? Mungkin pernah tergelitik untuk mencari tahu, kok di luar pernah ada, kok di Sulawesi Tengah baru-baru ada ini. Sementara saya untuk saat ini saya juga riset-riset cari-cari kenapa sih di Sulawesi Tengah tidak ada ini. Mungkin pendapat saya sendiri ini mungkin karena masih jarangnya kita cari-cari informasi terkait sayur-sayuran, dan juga mungkin juga salah satunya ini sayur karena kelasnya pasar internasional, jadi sehingga kita tidak agak kurang lah mendengar kata sayur kali ini. Oke, Dita, bagaimana menurut Dita? Selain itu juga sepertinya ini karena tren juga gaya hidup. Karena kalau misalkan banyaknya di ibu kota, ya karena banyak yang mungkin lebih berpikir untuk hidup sehat, di sana mungkin lebih banyak. Kemudian trennya untuk konsumsi secara langsung dan juga jus. Karena kalau dengar dari mitra untuk swalayan itu banyak yang konsumsi dijadikan sebagai jus dan juga lalapan. Mungkin di sini karena sudah tertutup trennya dengan mungkin selada dan yang lainnya, jadi kale ini agak sulit untuk masuk di awal. Makanya pas kemarin muncul pertama kali itu langsung banyak peminatnya karena mencoba. Ya benar, kale ini kalau fisiknya kita lihat secara sekilas hampir mirip selada memang ya. Tapi memang ada perbedaan gitu ya. Iya, ada perbedaan. Dari kandungan juga beda begitu ya. Kandungan jauh lebih tinggi untuk nutrisinya itu di kale. Kemudian kalau kale sendiri kan sebenarnya ada banyak jenisnya, ada kale warna merah, kale keriting. Nah, yang kami budidayakan itu kale keriting atau kale curly. Kale curly, jadi hanya khusus kale curly ya. Lalu kalau kale curly ini apakah bisa ditanam tidak secara organik atau memang hanya secara organik karena memang mengingat kesehatan, nilai kesehatannya? Bagaimana, Ardian? Untuk sayur sama seperti sayur pada umumnya bisa ditanam di tanah ataupun di hidroponik. Yang kita terapkan kan di bagian hidroponik, karena melihat lahan yang mungkin agak susah kita dapatkan di daerah sana, jadi kita lebih memilih hidroponik jenis rakit apung untuk memudahkan kale itu. Jadi bisa ditanam di tanah juga. Oke. Kemudian akhirnya apa yang kalian sosialisasikan ini ke ibu-ibu PKK, tentunya kalian memiliki harapan ya. Kalau Ardian sendiri, apa harapannya kemudian kepada ibu-ibu PKK ini yang ada di Kota Rindau khususnya, yang mungkin juga sedang menyaksikan tayangan ini? Apa harapan Ardian untuk ibu-ibu PKK ini? Harapan saya sama seperti harapan saya pada umumnya sebelum saya terapkan di PKK Desa Kota Rindau itu, ibu-ibu PKK Desa Kota Rindau bisa aktif kembali dan bisa menjadi contoh petani hidroponik khususnya sayur kale yang ada di Kabupaten Sigi. Bisa menjadi ini ya, pelopor begitu. Yang pertama membudidayakan kale ini ya. Kalau Dita sendiri punya harapan apa untuk mitra ya, ibu-ibu PKK kita? Kalau harapannya untuk mitra sih lebih ke semoga rajin terus lah untuk lakukan budidaya konsisten. Jadi ini tidak berhenti hanya sampai di sini. Pun misalkan nanti suatu saat ingin coba eksplor sayur lainnya mungkin untuk dibudidayakan, itu jauh lebih bagus lagi seperti itu. Jadi harapannya biar program kami tidak sia-sia karena berhenti setelah kami juga berhenti ya. Jadi semoga bisa terus berlanjut dan bahkan mungkin bisa menambah lebih banyak lagi instalasi biar tentunya lebih kelihatan, lebih jelas lagi dampak ekonominya. Dampak ekonominya ya, itu yang menjadi tujuan. Nah, kemudian kalau kita mau flashback dulu nih, Dita sama Ardian ya, kita flashback ke belakang. Apa sih yang kemudian kalian ingat-ingat, proses tahapan mana yang kalian rasa, wah tahapan ini nih yang paling sulit, dari mulai proposal, mulai dari PK P2, lalu kemudian sosialisasi, sampai kemudian ini akhirnya menuju PIMNAS begitu. Tahapan mana yang kalian masing-masing rasa paling sulit untuk kalian? Kalau Ardian, seperti apa? Kalau saya kan sesuai porsi saya, yang paling sulit yang saya kerjakan adalah pemasangan instalasi. Karena kita kan mahasiswa, jadi agak sulit juga, harus belajar lah berapa kali lubang terus bisa pemasangan instalasi.
alhamdulillah itu dikerjakan dari tim kita sendiri tanpa ada bantuan dari tukang-tukang. Oke. Jadi waktu proses menanam itu ya, itu namanya instalasi itu ya? Ya. Hidroponik kan kayak rumah. Ya. Ya. Jadi dia pakai rangka-rangka baja itu yang kita buat sendiri. Oke, di situ tantangannya ya? Nukang. Oke. Jadi tukang juga di situ. Oke. Lalu kalau Dita seperti apa? Kalau saya lebih ke bagian administrasi lah. Dari sebenarnya kalau masalah teknis kan kami sudah saling membagi kan. Tapi kalau untuk masalah yang seleksi ke pusatnya itu, saya rasa itu merupakan hal yang paling sulit karena kita tahu sama-sama kalau PKM ini sebenarnya ajang yang benar-benar bergengsi dan banyak mahasiswa yang ikut dan banyak juga yang gagal. Kebetulan saya juga ini proposal kelima saya baru berhasil seperti itu. Nah, makanya ini termasuk sulit dan yang paling sulit sebenarnya di PKP 2 yang tadi penilaian karena perlu menyatukan semua anggota tim untuk presentasi sama-sama biar menarik para dewan juri. Oke, Kak. Ini yang kelima ya buat Dita. Kalau buat Ardian sendiri? Kalau saya karena baru kali ini jadi proposal kedua alhamdulillah first time langsung 2 lolos. Oke, nah tapi mungkin teman-teman mahasiswa tidak tahu hal itu karena itu ada di belakang ya. Ternyata kalian sampai di tahapan ini harus melalui banyak tahapan begitu. Oke, saya ingin mengulik tentang kisah inspiratif dari kalian juga. Namun pemirsa kita harus jeda dulu. Program Bicara Langsung akan segera kembali. Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Bicara Langsung dan pada malam hari ini kami membahas mengenai persiapan dari tim PKMPM dari Fakultas Pertanian Universitas Tadulako yang akan mewakili menuju PIMNAS 2022. Dan tadi kita sudah sempat terhenti gitu ya, membicarakan mengenai kisah inspiratif kalian yang ternyata banyak tahap kegagalan, yang ternyata ini bukan first time, bukan yang pertama kali begitu ya. Kemudian itu perlu sebenarnya diketahui teman-teman mahasiswa lain supaya juga jadi penyemangat mereka. Nah, lalu kemudian ini kan sudah mulai dekat ya ke PIMNAS. Tadi kan disebutkan 30 November ya, sampai 4 Desember. Apa persiapan yang sudah dilakukan sampai sekarang ini? Ke Dita dulu. Kalau persiapannya kan kami diminta untuk submit beberapa kelengkapan berkas lagi. Seperti artikel ilmiahnya, kemudian poster, dan juga bahan presentasi. Saat ini kami sedang perampungan poster, sama lagi buat artikel ilmiahnya, seperti itu. Oke, perampungan poster juga harus dibuat begitu ya? Berarti banyak memang hal yang harus dipersiapkan ke PIMNAS begitu? Oke, artikel ilmiah juga, itu semacam seperti jurnal begitu ya? Iya, rencananya nantinya di PIMNAS akan coba diterbitkan atau kalau misalkan tidak jadi diterbitkan akan dimasukkan di dalam buku. Oke. Seperti proceeding begitu istilahnya. Iya, oke. Jadi itu tadi kalau Dita menjelaskan mengenai kesiapan dari segi administratif ya. Kalau Ardian melihat bagaimana kesiapan teman-teman tim maksud saya di sini, kesiapan lahir batinnya ya, jiwanya, kesehatan juga bagaimana menuju PIMNAS. Terutama itu seperti instruksi pemerintah yang mana kalau misalkan perterbangan keluar kota itu harus mempersiapkan vaksin 3 lah. Jadi teman-teman sekarang ini masih cari-cari vaksin di daerah Kota Palu agar supaya bisa mengikuti PIMNAS di sana. Karena kalau misalkan teman-teman tidak siap itu akan tidak bisa berangkat, berpotensi tidak bisa berangkat. Karena tim pusat, PKM pusat itu bilangnya katanya bisa semua anggota bisa tidak ada yang mewakili lah. Bisa yang tidak hadir. Kalau misalkan ada keterbatasan biaya dari universitas ataupun ada kendala-kendala lain yang mengakibatkan salah satu anggota atau beberapa anggota tidak bisa hadir. Yang penting di sana ada ketua tim dan pembimbing dan mungkin bisa anggotanya lain juga. Oke, jadi bisa dinyatakan gugur begitu ya kalau tidak hadir? Sebenarnya tidak dibilang gugur juga, tapi bisa mengikuti di sana juga, Kak. Jadi tidak diharuskan untuk 5 orang. Kalau misalkan bisa semua anggota bisa juga pergi. Lebih baik begitu 5 ya. Oke, kita mau lihat sedikit lebih jelas mengenai proses kalian waktu kalian
bagaimana memberikan sosialisasi begitu ya ke ibu-ibu PKK di Kota Rindau. Mungkin kita bisa lihat dulu gambar yang tadi sudah Anda saksikan pemirsa, yang tadi ditayangkan. Nah, ini bisa diceritakan sedikit mungkin Ardian, apa yang dilakukan ibu-ibu ini? Kalau ini ibu sedang pindah tanam setelah semai, 10 hari setelah semai, itu sayur kale yang masih berumur 10 hari dan dipindah di instalasi hidroponik. Oke, jadi dari bibit dulu ya, lalu Ya. dipindah ke instalasi hidroponik. Ya. Baik. Lalu tadi juga ada berikutnya di gambar berikutnya tadi. Nah, ini yang berlima ya. Ya. Dengan siapa ini? Berfoto dengan siapa? Ini yang pakai kerudung pink itu ketua ibu PKK di Desa Kota Rindau, dan itu kami berlima berfoto bersama di depan. Itu penyerahan buku pedoman mitra. Pedoman mitra, Ya. oke. Lalu juga tadi ada beberapa gambar di mana kalian ada di rumah bersama ibu PKK ini ya, yang saat ini tampil di layar. Ini kalian saat ini, waktu ini sedang apa ini? Mensosialisasikan? Ya, ini proses sosialisasi di mana kita di sini di sosialisasi itu mengajarkan tahapan-tahapan yang perlu dilakukan di mana saat membudidayakan di hidroponik itu. Oke, ini proses mengajarkannya itu berapa hari? Atau hanya 1 hari bisa langsung jadi? Alhamdulillah ibu-ibu di sana dalam 1 hari langsung paham. Terkait tentang pembudidayaan. Oke, lalu juga tadi ada foto lain ya. Ini bersama ibu-ibu yang Ya. tadi ya. Lalu foto berikutnya. Nah, ini kalenya sudah mulai besar ya. Ini yang tadi yang kecil tadi, yang bibit tadi. Ya. Oke, ini panen keberapa ini? Ini proses panen pertama di PKK Desa Kota Rindau, dan ini sementara panen bungkus dan untuk dibawa ke mitra. Oke, untuk dibawa ke mitra, Ya. selanjutnya dijual begitu ya. Kalau penjualnya sendiri, apakah di Sigi juga bisa dijual atau hanya dibawa ke swalayan di Kota Palu? Ini kita sekarang lagi store-store pasok-pasok ke di Toro Farm yang ada di Palu. Oke, yang di dekat daerah jalur 2 itu ya? Baik, oke. Nanti ada gambarnya juga di situ bagaimana dari pihak mitra menerima produk ya. Nah, ini apa ini? Ardian, bisa dijelaskan? Ini kita lagi proses pembersihan dari kan masih ada batang-batang yang kuning dan daun-daun kuning itu dihilangkan saat packing sebelum dibawa ke tempat pasokan kita untuk dijual nanti. Oke, mungkin kita ke gambar selanjutnya di mana di situ ada gambar. Nah, ini ya yang pihak Ya. mitra menerima produk dari kalian begitu ya. Ya, ini sudah di market mitra kita yang di Jalan Jalur 2 itu sementara disortir lah yang mana bisa diterima dari mitra. Oke, kalau melihat permintaan mereka bagaimana? Tadi kalau dijelaskan di salah satu swalayan memang selalu habis gitu ya. Kalau yang di sini bagaimana permintaan mereka? Kalau di sini tuh kemarin kita pasok di panen kedua itu sekitar 3 kilo. Ya 3 kilo. Di situ 2 hari minta lagi yang punya marketnya. Berarti sekali Setelah 2 panen hari. itu bisa sampai 3 kilo? Kalau sekali panen itu bisa hampir 9 kilo sampai 10 kilo. Tetapi kan ada juga yang minta selain market tadi, ada dari pihak dosen, ada yang minta juga. Kemudian ada juga beberapa masyarakat yang memang sudah awam dengan kale, jadi mereka juga minta. Nah, kebetulan kita mengikuti permintaan dari swalayannya saja. Dia minta berapa banyak, kami pasok. Dan kebetulan kemarin karena baru mau coba kedua kalinya kan, jadi takutnya agak lambat perputarannya, tapi ternyata justru cepat. Makanya saat sudah habis minta lagi, tapi kan kami lagi proses tanam lagi seperti itu. Oke. Ini kan ada hubungannya ya antara jumlah produksi dengan lama panennya. Itu kan pasti harus kita pertimbangkan begitu. Ardian, bagaimana ketika melihat jumlah produksi yang tadi dikatakan Dita bisa sampai 9 kilo dengan jumlah permintaan, apakah menanam kale ini butuh waktu berapa lama begitu? Kalau untuk menanam kale biasanya kita panen di 55 hari setelah tanam. Oke, sekali panen Ya, itu 55 hari ya. Jadi cukup lama juga sebenarnya Cukup ya. lama. Jadi ini bisa menjadi hal yang dimana permintaan tinggi, namun produksi bisa saja masih dibutuhkan. Maka dari itu ibu-ibu PKK sekarang masih proses tabung hasil-hasil panen mereka untuk nantinya bisa ditambah instalasi sehingga bisa memenuhi pasokan yang ada di pasar, biar bisa langsung
setelah store habis bisa isi lagi. Oke, ini jadi potensi ekonomi yang benar-benar harus dipertimbangkan ya, karena melihat sekarang permintaan tadi sepertinya sangat tinggi gitu ya mengenai kale. Nah, ini kita berada di hampir di ujung dialog kita. Saya ingin bertanya mengenai hal penting yang menurut kalian yang tips gitulah ya, bisa dikatakan yang bisa disampaikan kepada teman-teman mahasiswa juga yang mungkin ini juga mungkin sudah kesekian kali mereka ingin coba lagi, bagaimana tipsnya supaya proposal mereka kemudian bisa didanai, diterima dan bahkan bisa sampai ke PIMNAS. Adian. Pesan dari saya itu terapkan hal yang baru, contoh seperti tadi kale kan di Sulawesi Tengah masih agak awam, dan juga bikin satu yang menarik minat bagi setiap yang melihatnya, dan juga tetap patuhi panduan-panduan PKM yang sudah diterbitkan tim PKM pusat, dan juga tetap memperhatikan yang ada di Sulawesi Tengah, kayak misalkan contoh tadi belum ada di Sulawesi Tengah seperti itu. Contoh kalau misalkan ini juga tertarik sih kalau misalkan teman-teman mau buat juga terkait tentang garam yang belum ada yang bikin di Sulawesi Tengah. Jadi masih banyak potensi yang belum digali ya sebenarnya ya. Jadi tadi banyak poin yang sudah saya dapat dari Ardian, bahwa pertama kita harus berinovasi ya. Lihat mana hal-hal yang baru, lalu tetap juga teliti ya. Sebenarnya Dita kan di sini bagian yang administrasi banyak nih, yang menyusun gitu, harus teliti begitu Dita ya, melihat panduan. Biasanya kan orang nggak teliti membaca ketentuan, harus sekian formatnya, tulisan, itu juga mempengaruhi ya? Iya, itu sangat mempengaruhi, karena kalau di PKM sendiri, karena banyak kan belasan ribu yang masuk, jadi kalau bocoran dari pihak penilainya itu katanya kalau misalkan formatnya salah saja sedikit, itu sudah langsung tidak dibaca ke dalamnya. Jadi mau semenarik apapun, tapi kalau misalkan yang kita sajikan tidak sesuai dengan format, itu pasti akan ditolak. Dan kalau tadi kakak tanya tentang tips, kami juga salah satu tipsnya itu menjual sesuatu yang tentang Sulawesi Tengah. Misal ini terdampak bencana, itu kan bisa dieksplor lebih lanjut. Kemudian Sulawesi Tengah ini mungkin patahan cesar itu bisa, kemudian tentang kelor mungkin seperti itu banyak sekali yang bisa dieksplor tentang itu. Jadi kita banyak melihat masalah-masalah apa yang ada di daerah kita, lalu kita cari solusinya begitu ya, kita angkat begitu. Tadi ada garam, kalau dari Dita mengenai kita melihat bagaimana kondisi geografis kita ini sebagai kota yang bukan hanya kota tapi juga wilayah provinsi yang rawan dengan gempa begitu, kita bisa carikan solusinya begitu ya. Oke, sebelum kita menutup perbincangan yang menarik ini ya, saya ingin menanyakan juga mengenai bahwa saya membaca di sebuah laman portal berita daerah begitu, ini kalian sebagai tim itu didampingi oleh dosen pembimbing begitu ya? Iya. Oke, dosen pembimbingnya di sini Dr. Insinyur Ramal Yusuf MSc, benar begitu? Iya, benar. Oke, nah di sini di salah satu portal berita itu dikatakan bahwa Dr. Insinyur Ramal mengatakan, alhamdulillah setelah beberapa tahun puasa dari PIMNAS, tahun ini anak-anak kami bisa lolos, begitu kata Pak Doktor ya. Nah, artinya ini adalah angin segar baru untuk Universitas Tadulako dan bahkan Sulawesi Tengah, bahwa kalian kemudian akhirnya mewakili ke PIMNAS. Lalu apa yang menjadi optimisme kalian? Menutup dialog kita, apa yang menjadi optimisme kalian untuk mempersiapkan diri ke PIMNAS 2022? Dita. Optimisme kami sih sebenarnya karena tahun kemarin kebetulan UNTAD tidak ada satupun yang lolos. Jadi optimisme kami ya tentunya agar bisa bawa pulang medali ke Sulawesi Tengah. Kemudian dan juga kami juga membawa nama-nama ibu PKK ke sana yang sebelumnya tidak aktif, kemudian jadi aktif karena kami, seperti itu. Jadi benar-benar bersemangat sekali untuk ke PIMNAS. Oke, Adian mungkin menambahkan optimismenya menghadapi tim-tim lain dari daerah lain. Seperti apa mewakili Sulawesi Tengah? Harus menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Harus bawa pulang medali. Harus bawa pulang medali ya, itu menjadi optimisme dari tim PKMPM
Fakultas Pertanian Universitas Tadulako yang sudah hadir bersama dengan saya pada malam hari ini dalam program Bicara Langsung. Dan pemirsa, tidak terasa waktu kita telah berakhir dalam program Bicara Langsung pada malam hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih untuk Herdita Asya Putri selaku ketua dari tim ini, dan juga ada Ardian dan teman-teman yang hadir di belakang layar yang juga memberikan semangat. Sukses selalu ya untuk persiapannya menuju PIMNAS di tanggal 30 November sampai 4 Desember. Dan saya Dian Merdekawati mohon undur diri. Kita jumpa lagi dalam program Bicara Langsung lainnya. Selamat malam. Thank you.